Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisirianto, NPM 20111301 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan oleh mata kuliah manajemen operasional yang berkaitan tentang metode transportasi. Nah, di sini kebetulan saya mengambil soal kuis 2. Nah, saya akan menjelaskan dengan menjelaskan salah satu pengguna metode yang saya kerjakan. Jadi saya sudah mengerjakan 3 metode, yaitu metode sudut barat laut, metode sel minimum, dan metode farm. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan metode farm. Nah, ini di sini tanpa membuang waktu, saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara penggunaan metode PAN dalam mencari metode transportasi. Nah, yang pertama-tama itu kita itu mencari mencari nilainya, di mana ini pada bagian P itu di sudut kanan atasnya itu kita kurangi angka yang terkecil, dua angka terkecil, yaitu ini di sini ada dua angka terkecil itu 13 dan 12. Jadi 13 dikurang 12 itu sama dengan 1. Nah, kita tulis di bawahnya yang urutannya P, yaitu angka 1 di sini. Kemudian di kolom P kita cari angka terkecilnya lagi, yaitu 12 dengan 15. Jadi 15 dikurang 12 sama dengan 3. Ini 3. Kemudian R-nya, di kolom R-nya itu yang terkecilnya itu 12 dengan 14. Jadi 14 dikurang 12 sama dengan 2. Nah, kemudian di kolom S, di sini yang terkecilnya itu 15 dan 13. Jadi 15 dikurang 13 itu sama dengan 2. Kemudian kita beralih ke kolom A di bagian pabrik, yaitu bagian angka terkecilnya itu 13 dan 12. Jadi 13 dikurang 12 sama dengan 1. Sedangkan di bagian di baris B, angka terkecilnya itu 15 dan 12. Jadi 15 kita kurangi dengan 12 sama dengan 1. Nah, kemudian di baris C, angka terkecilnya itu 14 dan 12. Jadi kita kurangi 14 dengan 12 sama dengan 2. Nah, setelah itu, kemudian setelah kita mencari angka pengurangannya, kemudian kita cari angka yang terbesar di uh, antara yang kita cari tadi ya. Nah, ini saya sudah tandai dengan kolom kuning, yaitu angka 3 yang merupakan angka yang terbesar yang kita cari tadi. Nah, yang ketiga ini berada di bagian kolom Q. Jadi di sini kita alokasikan maksimum pada kolom Q dengan catatan kita alokasikan di angka terkecil pada bagian Q. Jadi ambil angka terbesarnya yang kedua perhitungan ini 3 angka terbesarnya dari yang tadi, kemudian kita di, di kolom Q merupakan terbesarnya, jadi kita alokasikan secara maksimum di nomor terkecil pada kolom Q. Nah, titiknya ini lihat kita alokasikan 400. Nah, ini 500 400, jadi alokasi maksimumnya itu 400. Kemudian kita cari lagi seperti yang tadi. Nah, kita kurangkan angka terkecil, dua angka terkecilnya, kita ke kolom Q dulu. Angka terkecilnya itu 12 dan 13, itu 13 kurang 12 sama dengan 1, sama. Kemudian di kolom Q itu sudah tidak ada lagi karena sudah dialokasikan secara maksimum. Jadi biar kita tidak maksudnya apa-apa tidak dicari karena alokasinya sudah maksimum. Kemudian di kolom R pengurangan angka terkecil itu sama dengan 2, yaitu 14 kurang 13. Kemudian di kolom S yaitu pengurangan angka terkecilnya itu
13 dan 15. Jadi 15 kurang 13 sama dengan 2. Nah, kemudian di baris A, angka terkecilnya itu 13 dan 12. Jadi, pengurangan itu 13 dikurang 12 sama dengan 1. Mohon maaf, 17 dikurang 13 sama dengan 3. Karena ini tadi sudah terisi. Jadi, angka 12 itu tidak dihitung lagi. Nah, dengan 3 ini. Kemudian pada baris B, pengurangan kata kecilnya itu 15 dikurang 12 sama dengan 12 dikurang 13. 13 dikurang 12 sama dengan 1. Ya, 1. Kemudian di bagian C itu 14 dikurang 12 sama dengan 2. Nah, untuk memudahkan seblok ini untuk warnai, memudahkan kalau bagian ini sudah selesai. Jadi nah di sini kita lihat angka terkecilnya, angka terbesarnya yang kalau kita hitung ada di mana. Nah, angka terbesarnya itu ada di bagian terusannya itu di 3 di bagian baris A. Nah, kita cari angka terkecil pada baris A itu ada di mana. Itu terkecil di bagian A adalah 13. Karena kenapa kita tidak pilih 12? Karena 12 itu sudah kita isi pada pertama tadi. Nah, di sini jadi kita sampingkan angka 12 karena sudah diisi. Jadi kita pilih angka 13. Kita akan garis itu. Nah, begitu. Jadi kita alokasikan secara maksimum di nomor 13. Nah, di sini tadi sudah diisi 400, sekarang sisanya tinggal 100 di sini, maka kita alokasikan 100 di kolom P. Nah, kita alokasikan 100 tandai. Nah, gitu. Kemudian kita cari lagi untuk yang terakhir kali itu sama seperti yang tadi, kita cari pengurangan angka kecilnya itu di kolom P, yaitu 12 dan 17 itu sama dengan 5. Mengapa tidak dipilih yang 13? Karena 13 tadi sudah diisi secara maksimum, maka 17 dikurang 12 sama dengan 5. Di kolom Q itu angka terkecilnya itu 15. Di kolom Q itu sudah habis. Apa? Sedangkan di kolom R itu 12 dikurang 14 sama dengan 2. Di kolom S, angka pengurangan angka kecilnya itu 15 dikurang 13 sama dengan 2. Kemudian di baris A, pengurangan angka kecilnya itu tidak ada, jadi tidak isi karena sudah diisi secara maksimum. Sedangkan di baris B, yaitu 13 dikurang 12 sama dengan 1. Kemudian di kolom C, di baris C itu 15 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, kita lihat angka terbesarnya itu ada di mana. Nah, angka terbesarnya itu ada di 5. Jadi kita alokasikan secara maksimum di bagian 12, di bagian nomor 12 ini, karena merupakan angka terkecil di kolom P, yaitu kita alokasikan sebesar 250 secara maksimum. Nah, kita alokasikan 250. Nah, jadi di sini biar sampai 3 kita juga bisa hitung sisanya, di mana pada ke nomor 17 ini kita alokasikan sebesar 250 karena ini 100 tambah 250 sudah sama dengan 350. Jadi sisanya itu sama dengan 250 untuk maksimumkan nilai 600. Kemudian pada kolom Q sudah maksimum itu sebesar 400. Jadi kita tanda silang saja di kolom Q. Kemudian di kolom R, pengalokasiannya secara maksimum sudah 200. Jadi ini sudah 200. Jadi 200 itu sudah maksimum. Jadi gitu. Nah,
kita tanda kali dengan S karena sudah maksimum. Dan di kolom S itu 150. Nah, kita tulis 150 secara maksudnya untuk memaksimalkan di kolom S. Nah, gini. Jadi, jadi penambahan antara baris A 100 tambah 400 harus sama dengan QS itu 500. Begitu juga dengan B, penambah baris B itu harus 250 tambah 200 tambah 150 sama dengan QS itu 500. Pada baris P juga demikian. P itu tambahkan 100 tambah 250 tambah 250 harus sama dengan 600. Di kolom P juga sama, itu penambah 400 harus 400 sama dengan WD-nya. Di kolom R juga sama, dan di kolom S juga sama. Nah, kemudian kita hitung totalnya berapa, apakah sama. Jadi kita buatkan rumus untuk mencari total di S itu. Nah, totalnya itu sama dengan 1.350.000. Totalnya itu 1.350. Seperti itu. Kemudian kita cari total cost-nya. Di mana? Ini kita ambil dari kolom yang sudah terisi. Dari kolom P itu ada 100, 250, dan bisa dikalikan dengan angkanya. 100 dikali 17 ini 100 dikali 13 ini udah 150 dikali 17 udah 250 kali 12 udah 400 dikali 12 400 dikali 12 kemudian 200 dikali 12. Nah, kemudian 150 dikali 13 ini. Nah, jadi kita kalikan. Nah, ini sudah terkalikan dengan menggunakan rumus ini. Nah, jadi satu ini itu ini hasil kalinya yaitu hasil kalinya. Nah, hasilnya itu sudah kelihatan kan? Nah, kita totalkan semua. Kita totalkan hasil kalinya tadi itu, jadi hasil kalinya itu sebesar, jadi hasil kalinya itu sebesar 17.700. Nah, ini hasil kalinya, total cost-nya itu 17.700. Nah, inilah pembahasan materi saya yang berkaitan tentang metode transportasi dengan menggunakan metode PAM. Nah, di sini saya sudah mengerjakan dua metode lainnya, itu metode sudut barat laut dan metode Gemini. Nah, di mana saya mendapatkan metode sudut barat laut itu sebesar 11.050. Nah, tunai metode Gemini itu sebesar 17.700. Nah, untuk mencari keefektifan metode ini ditentukan berdasarkan total cost yang sedikit. Nah, semakin sedikit total cost, maka semakin efektif metode tersebut. Nah, jadi saya mengambil metode PAM itu karena metode PAM itu merupakan metode yang paling efektif yang digunakan dalam metode transportasi. Nah, cukup sekian atas pembahasan materi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.